Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Isna Fauzia Hamid, peserta Latsar CPNS Kabupaten Banyumas Angkatan 24 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pembelajaran agenda 3, yaitu manajemen ASN yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Dwiono SE MSI. Pembelajaran bersama beliau sangat menyenangkan. Bapak Dwiono selalu datang tepat waktu dan materi yang disampaikan pun tidak monoton. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang dapat kami ambil dari beliau. Beliau juga selalu membuka sesi tanya jawab agar pembelajaran terjadi dengan dua arah. Pesan untuk Bapak Dwiono, semoga Bapak senantiasa dan tidak pernah bosan untuk mentransfer ilmu kepada semua orang, dan nantinya ilmu-ilmu yang telah Bapak berikan dapat memberikan manfaat dan menjadi ladang pahala bagi Bapak. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pembahasan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, kode etik, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai dasar ASN adalah berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya yang unggul serta selaras dengan perkembangan zaman. Dalam manajemen ASN, terdapat 3 hal pokok yang akan dipelajari. Yang pertama adalah kedudukan, peran, hak, kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua adalah konsep sistem merit, dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama adalah terkait kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN dibagi ke dalam 2 hal. Yang pertama adalah PNS atau Pegawai Negeri Sipil, dan yang kedua adalah PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Lalu siapakah PNS itu? PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK, WNI yang memenuhi syarat diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi di sini jelas terdapat perbedaan antara PNS dan PPPK, yaitu PNS menjadi pegawai tetap dan berakhir selama masa pensiun, sedangkan PPPK berdasarkan perjanjian kontrak dalam jangka waktu tertentu. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, maupun luar negeri. Namun, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Lalu, untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi untuk yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik dengan tugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua adalah sebagai pelayan publik dengan tugas menjalankan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Lalu fungsi yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa dengan tugas mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di situ terdapat hak dan kewajiban ASN. Lalu, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Hak adalah sesuatu yang layak untuk diterima. Untuk hak ASN dibagi menjadi 2, yaitu hak PNS dan hak PPPK. Untuk hak PNS, PNS mendapatkan yang pertama adalah gaji, yang kedua tunjangan, lalu ada perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti, lalu yang terakhir adalah jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan untuk PPPK mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Setelah mendapatkan haknya,
Maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban tersebut antara lain, yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Lalu kewajiban yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah terkait kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selain itu juga menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah. ASN sebagai profesi harus berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang ASN. Kode etik tersebut diantaranya adalah menjalankan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Lalu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang selanjutnya adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Lalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Pokok pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan konsep sistem merit. Dalam pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien, dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sistem yang efektif, efisien, adil, terbuka, transparan, dan bebas akan kepentingan politik ataupun golongan tertentu akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi pegawai yang bekerja dan kinerjanya akan meningkat karena merasa dihargai dan diperhatikan oleh organisasi. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Untuk seseorang dengan kinerja tinggi, maka dia akan diberikan penghargaan dan pengakuan. Lalu untuk mereka yang bad performance, mereka akan mengetahui di mana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Pokok bahasan yang terakhir adalah mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan PPPK, maka terdapat dua sistem pengelolaan ASN, yaitu manajemen PNS dan manajemen PPPK. Untuk manajemen PNS, dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta yang terakhir adalah perlindungan. Lalu, untuk manajemen PPPK, dimulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan, dan penilaian kerja, serta yang terakhir adalah perlindungan. Demikian materi manajemen ASN yang dapat saya paparkan dari pembelajaran agenda 3. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.